Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngebusta kali ini akan menceritakan kisah nyata yang dialami Mas Roy Sumantri. Dendam arwah Nyai Ronggeng. Hujan gerimis masih menyapa sisa hujan deras dari jam 2 siang tadi. Aku pulang kemalaman habis main dari saudara di daerah Sedari. Awal tahun 90-an, daerah Sedari dari pesisir di ujung Karawang, jalannya masih tanah. Dan jika hujan, kendaraan motor sulit untuk lewat karena medannya tanah empang. Jam 9 malam, aku baru memasuki daerah Tangkolo. Motor Honda Starku pacu dengan sedang. Motor doyokku meliuk di jalan desa yang rusak berlubang. Sesampainya di jalan menikung, tiba-tiba motor mati mendadak. Aku sela berkali-kali namun motor tak juga mau menyala. Aku turun dan menuntun motor ke pinggir jalan. Ku cek busi, bensin dan kabel-kabelnya semuanya aman terkendali. Tumben nih motor mogok, gumamku. Biasanya motor tersebut bandel, jarang mogok bila diajak jalan jauh. Aku masih asik mengecek kendaraan motor. Hujan masih saja membelai wajahku dengan mesranya. Angin berhembus dingin, tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Terdengar juga nyanyian burung hantu, menambah suasana semakin romantis. Aku mengusap tengkukku yang terasa sangat berat. Hampir saja jantungku copot dan jatuh berhamburan di tanah. Ketika terdengar suara halus dan merdu merangkai kata menyapaku. "Kenapa motornya, Kang?" Suara wanita terdengar dari arah belakangku yang sedang asik berjongkok memeriksa kabel busi. Aku pun menoleh dan betapa terpesonanya aku ketika melihat sosok yang tadi menyapaku yang ternyata seorang gadis cantik nan ayu. Senyumnya membuatku terpaku membisu. Rambutnya disanggul, memakai kebaya putih dan kain jarik motif megamendung yang berwarna senada. Cukup lama aku melungu terkesima hingga aku tersadar. "Anu Nyai, motor saya mogok." Ucapku tersipu malu. "Oh, mogok. Kasihan. Mana udah malam. Sini atuh Kang, mampir. Nanti saya buatkan kopi biar hangat." Ucapnya menawarkan budi sambil diakhiri dengan senyum manisnya yang membuatku rungkat tak berdaya menolaknya. "Ayo cepat Kang, tuh hujannya makin besar," ucapnya kembali. Aku bergegas mendorong motor tuaku, sebuah rumah kecil dengan penerangan lampu templok. Aku dipersilahkan duduk di amben bambu. Gadis itu minta izin mau ke dapur membuat kopi. Setelah ditinggal gadis itu, mataku menyapu semua ruangan rumah kecil yang terbuat dari gedek tersebut. Begitu sederhana, hanya ada sebuah meja dan sebuah kursi kayu serta amben yang sedang kududuki. Tiba-tiba tercium semerbak harum bunga taman. Aku tergagap ketika gadis yang tadi pamit ke belakang sudah berdiri di sampingku. Di tangan sebuah kendi dan gelas serta kopi hangat yang ditataki piring. "Maaf, cuma kopi dan air putih yang ada," ucap gadis itu sambil meletakkan di atas amben bambu. Mataku masih belum berkedip. Begitu takjub menyaksikan pemandangan yang indah tanpa settingan. Gadis itu yang tadinya memakai kebaya putih dan kain jarik, rambutnya pun disanggul seperti sinden, kini sudah berganti dengan pakaian tidur terusan yang begitu transparan, yang menyajikan pemandangan sempurna, serta menjanjikan sejuta birahi bagi laki-laki normal yang melihatnya. Gadis itu malah tersenyum manis melihat aku yang melongo terpesona. Perlahan gadis itu mendekat, lalu melingkarkan tangannya ke leherku. Harum tubuhnya seperti bunga di taman sari. "Kenapa Kang, kok lihatnya sampai gitu?" bisiknya manja di telingaku. "Kamu cantik banget." Hanya kata itu yang bisa terucap dari bibirku. Gadis itu begitu agresif, duduk di pangkuanku yang mulai gemeteran. "Akang tadi dari mana sebenarnya? Kita belum kenalan." "Saya Roy Nyai, habis main dari Sedari," ucapku polos.
Oh, sedari. Namaku Sunirah, Kang. Ucap gadis itu sambil membelai pipiku. Coba bayangkan betapa gemetarannya aku ketika jemari lembut dan halus gadis cantik itu membelai syadu pipi dan dadaku. Aku masih perjaka tong-tong waktu itu. Sunirah, kamu begitu cantik dan mempesona. Ucapan itu keluar dari bibirku tanpa bisa kucegah. Perlahan, jemari Sunirah semakin nakal dan berani. Tanpa kusadari, bajuku sudah terlepas berserakan di lantai. Sebelum semuanya terlambat, tiba-tiba, "Hei, kamu sedang apa di situ?" Terdengar suara laki-laki membentakku. Sontak aku menoleh. Ternyata seorang bapak usia sekitar 50-an. Di tangannya membawa sebuah petromak, pedang, sebuah kembu terikat di pinggangnya. Seorang tukang obor belut rupanya. "Sedang apa kamu di situ, Jang?" Tanya laki-laki itu kembali, membuatku gugup. Sedang ngopi," jawabku. Bapak tua itu memandangku dengan sangat tajam. Rupanya kamu sedang diganggu Nyai Ronggeng," ucap bapak tua itu membuatku melongo. "Nyai Ronggeng," gumamku. "Coba kamu lihat apa yang sedang kamu peluk," ucapnya. Betapa terkejutnya aku yang tadinya ku peluk Sunira, gadis cantik semok, demplon ayu, raib entah kemana. Yang kini aku dalam pelukan sebatang pohon serut. Sungguh aneh dan membuatku lemas dan kaget. Sungguh tiada dapat ku percaya. Kini yang ku peluk hanyalah sebatang pohon serut. Lalu kemana raibnya Sunira yang demplon semok bohai yang tadi bermesraan denganku? "Coba Ujang, lihat ke bawah," ucap bapak tua tadi. Aku menuruti ucapannya. Gelap terasa pandanganku. Dunia seperti berputar kencang. Bruk. Aku ambruk dan tak ingat apapun. Sebelum pingsan, aku melihat patok nisan begitu banyak di sekeliling. Entah berapa lama aku off dari hiruk pikuk dunia. Tiba-tiba aku bersin ketika tercium menyengat harum minyak kayu putih. "Di mana saya?" ucapku seraya memegang kepalaku yang masih terasa puyeng. Pandanganku liar melihat sekeliling. "Kamu masih hidup, Jang?" ucap bapak tua itu diiyakan temannya. Aku berusaha bangkit. Bapak tua tadi menyodorkan botol air mineral dan menyuruhku minum. Aku lihat motor doyokku masih terparkir. Kami bertiga duduk di pinggir jalan. Setelah minum dan kusandarkan badanku di tembok, aku bertanya pada kedua bapak tua tersebut kejadian apa yang barusan ku alami. Sebelum bercerita, bapak tua itu memperkenalkan namanya Mang Ujang dan Mang Ucu. Mereka biasa ngobrol belut kalau malam hari. Singkat cerita, Mang Ujang menceritakan kalau aku tadi diganggu arwah gentayangan Nyai Ronggeng, hantu legendaris yang menghuni pemakaman umum Cibaduk Sumur Laban. Mang Ujang menceritakan kisah tragis masa silam yang diceritakan turun-temurun dari orang tuanya. Sebelum melanjutkan ceritanya, Mang Ujang menghisap dalam-dalam rokok baku kawungnya. Dahulu ada rombongan kesenian ronggeng. Di grup itu ada seorang ronggeng dari daerah sini. Sunirah namanya, anak nenek Karsem, janda miskin pendatang dari Indramayu. Nenek Karsem dulunya sinden wayang kulit. Rupanya darah seni mengalir pada Sunirah, anak tunggalnya. Suami Mak Karsem, Kang Jamhur, kerjanya sebagai nelayan. Ketika nenek Karsem hamil 7 bulan, musibah menimpa suaminya. Ketika melaut, perahunya terkena badai dan jasadnya tidak pernah ditemukan. Mak Karsem membesarkan Sunirah seorang diri hingga usia remaja 13 tahun. Sunirah ditinggal mati ibunya. Mak Karsem meninggal karena penyakit TBC dan beban pikiran yang berat. Mak Karsem tak kuat menahan beban batin dan penyakit TBC yang menggerogotinya. Akhirnya dia meninggal di pangkuan anak tunggal tersayangnya Sunirah. Waktu berlalu, kenyataan terkadang tak sejalan dengan keinginan kita. Setelah ibunya meninggal, untuk bertahan hidup, Sunirah yang waktu itu masih berusia 13 tahun, akhirnya terjun ke dunia seni mengikuti jejak almarhum ibunya demi sesuap nasi.
Sunira menjadi penari ronggeng di berbagai grup kesenian. Ronggeng sebenarnya dianggap negatif di sebagian masyarakat karena tariannya yang terkadang menonjolkan sensualitas. Hari berganti, tahun pun berlalu. Usia Sunira sudah bertambah menjadi 17 tahun. Diibaratkan bunga umuran segitu sedang mekarnya. Banyak kumbang mencoba merayu dan mendekatinya. Dari para lelaki hidung belang, badut tua, duda, apalagi bujangan berlomba mendapatkan perhatian dan cinta Sunira. Tidak sedikit para juragan berusaha menggoda Sunira dengan harta benda, intan baiduri, namun Sunira tidak melirik sedikit pun. Seperti kebanyakan remaja baru melek, mereka yang baru mengenal cinta, begitupun Sunira memiliki pujaan hati. Seorang pemuda tetangga kampung, sebut saja Tasirin, pemuda alim anak Ustadz Sobari. Kisah cinta mereka sayang tak dapat restu dari Ustadz Sobari, bapaknya Tasirin. Mau ditaruh di mana muka bapakmu yang dipandang masyarakat tapi anaknya menikah dengan seorang ronggeng? Ucap Ustadz Sobari. Bukanlah salah bunda mengandung. Tasirin diperdaya bapaknya. Tasirin disuruh ke Banten membawa sepucuk surat menemui kiai guru bapaknya. Ternyata isi surat itu supaya sang kiai menerima Tasirin menjadi santri di pondok salaf tersebut. Pondok tersebut mempunyai aturan ketat. Jika nyantri di pondok tersebut, kalau belum 2 tahun belum diizinkan pulang, terkecuali ada pihak keluarga yang meninggal. Setelah mengetahui isi surat dari bapaknya yang dibacakan sang kiai di hadapannya, Tasirin lemas. Dia tidak bisa menolak keputusan sang bapak. Tasirin takut dicap anak durhaka jika menolak keinginan orang tuanya. Tak terasa 2 purnama sudah terlewati. Sunira masih saja dirundung kesedihan. Kekasih tercinta tak tahu di mana berada. Memang kepergian Tasirin ke Banten tidak ada yang tahu, bersifat dirahasiakan dan mendadak. Sunira hanya bisa melamun memandang sang rembulan di malam-malam sunyinya. Gairah rindu, asmara mengguncang jiwa. Sunira merasa kehilangan teramat dalam. Tasirin, sang kekasih belahan jiwa tempatnya berkeluh kesah biasanya, kini tiada lagi bau tempatnya bersandar. Malam-malam terasa panjang, hari terasa lama berganti. Cukup lama Sunira berada dalam fase galau tingkat kabupaten. Terasa sulit baginya mencari pengganti Tasirin, sang pujaan hati. Berbulan-bulan, akhirnya sedikit demi sedikit, Sunirah mulai bisa melupakan Tasirin. Bersamaan dengan itu, panen raya tiba. Panggilan hiburan banyak. Sunirah pun sibuk dengan aktivitasnya. Rajudin, seorang pemuda tetangga Sunirah. Sudah lama Rajudin memendam rasa. Rajudin diam-diam menyukai Sunirah, sang kembang desa. Namun rasa itu dia pendam karena Rajudin menyadari kekurangan fisiknya. Dia merasa minder untuk mengungkapkan rasanya. Cinta dalam diam. Sehening malam tanpa bintang. Rajudin hanya bisa membayangkan dirinya bersanding dengan Sunira suatu saat nanti. Mungkinkah cinta Rajudin akan terbalas? Setiap malam Rajudin gelisah. Hingga suatu saat Rajudin membulatkan tekadnya. Dengan cara apapun, Sunira harus jatuh ke pelukannya. Sesuai rencana sore itu, Rajudin sudah begitu rapi. Celana berdap dan kemeja lusuh ngetat. Rambut model betel begitu klemis, seperti goreng bakwan piica langgananku pagi hari teman ngopi. Rajudin mengayu sepedanya menyusuri jalan berlubang dan berbatu. Rajudin akan menemui Bah Amin, dukun ilmu pelet ampuh dan mujarab di Tanjung Bali. Rajudin ingin menguna-nguna Sunirah dengan ilmu pelet gendam sukma yang dimiliki Bah Amin. 3 jam sudah Rajudin mengayu sepeda ontelnya menyusuri empang-empang di pinggir laut. Rajudin tiada peduli gelapnya malam. Tekadnya sudah 1000% bulat. Dengan cara apapun dan bagaimanapun dia tempuh demi cintanya terbalaskan pada sang pujaan hati. Gubuk itu terasa sunyi dan terkesan angker
karena berdiri di bawah pohon beringin super besar di pinggir sungai dekat muara. Itu rumah Mbah Amin yang terbuat dari gedek yang sudah usang. Terlihat kerlap-kerlip lampu cempor dari kejauhan. Cahayanya yang tembus dari didik gedek yang sudah bolong-bolong. Sesampainya di depan gubuk, Rajudin mengucap salam. "Sampurasun, Bah," ucapnya berulang kali. Namun tiada juga sautan dari dalam. Rajudin celingak-celinguk, bulu kuduknya berdiri, tercium bau dupa yang begitu menyengat. Keringat dingin mulai bercucuran dari dahi Rajudin. Ketika tiba-tiba terdengar suara tawa yang hampir saja membuat jantung Rajudin jatuh berserakan. Suara tawa itu menggema, suara laki-laki terkekeh, terkadang dekat, terkadang jauh. Rajudin gemetaran, pundaknya terasa berat. Terasa kasar sentuhan tangan di pundak Rajudin. Sambil gemetaran, Rajudin terpaksa menoleh. Ternyata yang menyentuh pundaknya Mbah Amin. Berangsur perlahan, rasa kagetnya sedikit hilang ketika mengetahui orang yang tertawa dan menyentuh pundaknya itu Mbah Amin, orang yang ia cari. "Ada apa kamu malam-malam kesini, Jang?" tanya Mbah Amin. Rajudin dan Mbah Amin sudah saling mengenal, karena Rajudin suka mengantar tetangganya bertamu ke tempat itu. "Saya ada perlu, Bah," ucap Rajudin sambil meringis memamerkan gigi tongosnya. Rajudin, pemuda kampung biasa yang memiliki kekurangan fisik. Kulitnya hitam legam, rambutnya keribu, gigi tongos, dan jalannya pincang karena kaki kirinya mengecil bawaan sejak lahir. Kekurangan fisik tersebutlah yang membuatnya minder dan tak kuasa menyampaikan rasa pada Sunira, kembang desa yang jadi rebutan para kaum Adam. Karena kekurangan tersebut, Rajudin datang ke gubuk Mbah Amin. Mbah Amin mengangguk dan tersenyum ketika mendengar maksud dan tujuan Rajudin. "Sudah kamu pikirkan masak-masak maksudmu itu, anak muda?" Mbah Amin menatapnya dengan tajam, menanyakan kembali niat Rajudin. "Saya sudah bulat, apapun syarat dan lakunya saya siap," ucap Rajudin mantap tanpa bimbang dan ragu. "Baiklah, jika kamu sudah siap, mari kita mulai lelakunya," ucap Abah Amin sambil memberi isyarat agar Rajudin mengikutinya. Abah Amin bangkit dari duduknya lalu berjalan keluar gubuk diikuti Rajudin mengekor. Mbah Amin terus berjalan menyusuri tanggul sungai. Mbah Amin berhenti di pertigaan sungai yang di pinggirnya terdapat sebuah pohon waru yang batangnya dibungkus kain putih. Mbah Amin menyuruh Rajudin menanggalkan semua pakaiannya, lalu menyuruhnya topo kumkum di pertemuan sungai tersebut. Mbah Amin mengajarkan mantra. "Kamu harus hafal 3 kali kubacakan," ucap Mbah Amin. Dibalas anggukan kepala Rajudin. Mbah Amin mulai membacakan mantra berbahasa Sunda Buhun. Rajudin memasang telinganya agar tak ada kesalahan bacaan. "Gilang gumilang cahaya, banyu suci, banyu suko, banyu sampurno, cur mancur, cahaya ning diri, cahaya asih." Rajudin berhasil hafal setelah 3 kali pengulangan bacaannya. Mbah Amin tersenyum di balik kekurangan fisiknya. Daya hafal ingatan Rajudin sungguh mantap. Mbah Amin berpamitan untuk meninggalkan Rajudin karena lelaku topo kumkum tersebut harus dilakoninya seorang diri. Baru juga beberapa langkah Mbah Amin berlalu, Rajudin menoleh ke arah Mbah Amin berjalan. Sungguh aneh dan membuat Rajudin bengong. Sosok Mbah Amin sudah hilang raib, padahal tanggul empang di pinggir sungai itu panjang dan terlihat jelas karena tak ada pohon. Hanya ada pohon beringin dan asem besar yang ada di pertemuan sungai tersebut. Dengan hati berdebar dan bulu kuduk yang meremang berdiri, Rajudin memulai bacaan mantra. Rajudin harus kumkum sebatas leher di air sungai. Waktu berlalu, hawa di sekitar mulai terasa dingin. Kabut mulai datang merayap. Suara lolongan anjing terdengar begitu jelas. Terdengar seperti tangisan pilu. Disambut suara burung hantu yang mulai eksis. Bulu di tubuh Rajudin bangun semua ketika terdengar suara isak tangis wanita dari atas pohon beringin.
Hati Rajudin mulai gelisah. Tiba-tiba dari atas pohon asem besar di samping pohon beringin, ada benda seperti bola mengeliling turun dan jatuh ke dalam air. Benda itu terbawa arus ke arah Rajudin. Aneh, ketika benda bulat itu jatuh ke air sungai, suhu air berubah menjadi hangat. Betapa kagetnya Rajudin ketika benda bulat itu persis di depan wajahnya, hanya berjarak 30 cm lagi. Hampir saja Rajudin menjerit dan kabur dari tapak kumkumnya. Kalau saja Rajudin tak ingat pesan Mbah Amin. Apapun yang terjadi dalam lelaku topo kumkum, Mbah Amin berpesan agar Rajudin tidak takut dan bisa melaluinya. Benda bulat yang jatuh dari pohon asem besar itu terbawa air sungai ke arah Rajudin. Dan betapa terkejutnya ketika benda bulat itu berjarak 30 cm lagi dari wajah Rajudin. Jantung Rajudin berdegup kencang. Ternyata benda itu adalah kepala manusia dengan rambut terurai panjang dan kasar. Rajudin gemetaran ketika kepala itu membuka matanya yang tadinya terpejam. Matanya merah menyala, yang lebih membuat darah Rajudin berdesir dan jantung seakan berhenti berdetak. Kepala tanpa tubuh itu tertawa memamerkan giginya yang putih tajam dan sepasang taring di sisi bibirnya. Potongan kepala itu berputar mengelilingi tubuh Rajudin yang masih topo kumkum. Putaran potongan kepala itu membuat ombak pada air sungai yang terasa panas. 7 kali putaran potongan kepala itu kemudian melesat terbang menjadi bola api ke arah pohon asem. Air sungai kembali hening. Rajudin kembali bisa mengendalikan dirinya yang tadi sempat tegang karena rasa takut. 15 menit sudah suasana hening setelah kejadian potongan kepala tadi. Malam semakin larut. Baru juga hati Rajudin tenang, tiba-tiba air sungai seakan terbelah dua. Seperti pusaran air yang sangat kencang, Rajudin berusaha bertahan, tangannya menggenggam erat akar beringin yang menjulur ke sungai sebesar betis lelaki dewasa. 5 menit kejadian itu berlangsung. Lalu kembali hening, air sungai pun kembali tenang. Rajudin menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba dari 2 aliran sungai meluncur kencang 2 buah benda hitam panjang seukuran bus besar. Air sungai seperti berhamburan ke atas akibat kencangnya 2 benda tersebut. Ketika sampai di pertemuan sungai tempat Rajudin topo kumkum, kedua benda hitam besar tersebut berhenti. Rajudin hampir saja melompat dari silanya. Ternyata kedua benda itu 2 ekor buaya besar. Buaya itu membuka mulutnya lebar. Mereka memamerkan giginya yang tajam seakan hendak menerkam. Tubuh Rajudin gemetaran. Kedua buaya itu terus merangsek mendekat dari kedua sisi. Gerakan kedua buaya itu membuat ombak besar menerpa tubuh Rajudin. Para buaya berputar mengelilingi tubuh Rajudin yang mulai tidak tenang, gelisah, merana ketakutan. Rajudin bingung, dalam hati berkata penuh kebimbangan. Haruskah aku mati di tempat ini? Pekiknya. Sang buaya masih saja enjoy mengelilingi tubuh Rajudin. Hampir saja Rajudin melompat karena kaget ketika kedua buaya menyabatkan ekornya ke air sungai. Rajudin semakin ketakutan. Tubuhnya menggigil. Pergi kau dari tempat kami. Buaya yang paling besar terdengar mengusir Rajudin. Rajudin kebingungan, dia heran kok buaya bisa berbicara layaknya manusia. Kedua buaya besar itu semakin mendekat sambil mulutnya dibuka lebar-lebar hendak memangsa tubuh Rajudin. Rajudin memejamkan matanya, tak berani melihat gigi tajam buaya. Bisa habis tercabik-cabik jika gigi tajam besar buaya mengoyak tubuhnya. Tubuh Rajudin gemetaran takut. Saidah, Saini, pergilah. Dia tamuku. Tiba-tiba terdengar suara halus dan lembut terdengar di telinga Rajudin yang wajahnya sudah tampak pucat pasi menahan rasa takut. Rajudin perlahan membuka matanya mengintip. Kedua besar hitam yang tadi hendak melahap dan mencapik tubuh Rajudin kini bergeser menjauh. Rajudin heran dan dia menoleh ke kiri kanan mencari suara wanita yang tadi berbicara. Ketika pandangan Rajudin menoleh ke arah kiri,
Betapa terpesonanya Rajudin. Ternyata di sisi berdiri seorang wanita bergaun putih panjang dan transparan. Lekuk tubuhnya sempurna, membuat mata Rajudin tak berkedip sedetik pun. Rambutnya panjang indah semampai, lurus tanpa lekukan, ada mahkota kecil di atas rambutnya. Wanita itu menoleh ke arah Rajudin sambil tersenyum teramat manis. Wanita itu mengibaskan tangannya yang gemulai. Kedua buaya besar itu menuruti perintahnya pergi menjauh tanpa meninggalkan pesan cinta pada Rajudin yang masih saja melongo. Setelah buaya-buaya itu hilang dari pandangan, Rajudin seperti tersadar, hatinya berbisik mesra. Siapakah wanita cantik yang ada di samping kiriku? Oh, siapa dia? Seperti mengetahui bisikan mesra hati Rajudin, wanita cantik itu memperkenalkan namanya. Namaku Nyimas Ambarsari. Ucapnya begitu halus, lembut. Rajudin begitu takjub melihat wanita yang ada di hadapannya. Rajudin terdiam terpaku, membisu terpesona akan kecantikan Nyai Ambarsari. Apa maksud tujuanmu tapa di sini, Kang? Lembut, halus, garing, kripsi suaranya terdengar di telinga Rajudin yang jomblo abadi. 3 kali sudah Nyi Ambarsari bertanya. Rajudin pun tergagap dan sadar dari bengongnya. Anu. Rajudin tak bisa berkata-kata. Anu apa, Kang? Nyai Ambarsari kembali bertanya sambil tersenyum manis. Anu Nyai, saya ingin Sunira jatuh cinta dan tergila-gila kepada saya. Ucap Rajudin sambil terbata-bata. Nyai Ambarsari hanya tersenyum. Baiklah, ada syaratnya jika itu kemauanmu, ucap Nyi Ambarsari sambil menatap tajam ke arah Rajudin. Mendengar itu, Rajudin mengernyitkan dahinya. Bagaimana? Apakah kamu sanggup? Ucap Nyai Ambarsari mempertegas. Apapun itu, saya sanggup, ucap Rajudin mantap dan tegas. Rajudin sudah bulat tekadnya demi bisa dicintai Sunira si kembang desa. Rajudin tidak peduli apapun resikonya. Nyai Ambarsari begitu puas telah bisa menjerumuskan anak cucu Adam menjadi pengikutnya. Di pandangan Rajudin tergambar jelas dia akan bersanding mesra dengan Sunira sang pujaan hatinya. Bunga-bunga surgawi pucuk rayu setan memenuhi pikirannya. Sunira yang selalu hadir dalam lamunannya, yang selalu menghiasi mimpinya, sebentar lagi menjadi nyata dan bertekuk lutut di hadapannya. Baiklah, sekarang pulanglah temui Bah Amin. Bilang padanya, kau sudah bertemu denganku. Ucap Nyi Ambarsari terus mengelus lembut pipi Rajudin. Tubuh Rajudin bergetar, baru seumur hidupnya disentuh oleh halus lembut kulit wanita cantik. Rajudin seakan melayang menggapai langit ketujuh. Apalagi ketika kecupan lembut mendarat di pipinya. Nyai Ambarsari perlahan dan pelan-pelan saja tubuhnya turun. Rajudin memejamkan matanya, merasakan rasa yang dulunya belum pernah ada. Nyai Ambarsari tubuhnya tenggelam ke dalam sungai. Betapa terkejutnya Rajudin ketika melihat gelembung-gelembung air di tempat menyelamnya Nyai Ambarsari. Tiba-tiba muncul seekor buaya putih besar yang di atas kepalanya terdapat sebuah mustika yang bersinar berkilauan. Dan yang semakin membuat Rajudin kebingungan, buaya itu memerintahkan Rajudin segera menyudahi tapa kumkum dan menemui Bah Ipin di gubuknya. Rajudin pun segera menyudahi topo kumkumnya dan segera naik ke daratan dari dalam sungai dan segera berpakaian. Lalu bergegas meninggalkan tempuran sungai tersebut. Setengah berlari, Rajudin meniti tanggul sungai di sisi tambak ikan. Sesampainya di gubuk, Bah Amin tersenyum di atas amen bambu, lalu mempersilahkan Rajudin masuk ke dalam gubuknya. Hehehe, kamu sudah ketemu Nyai kan, Jang? Ucap sambil terkekeh. Dibilas anggukan, kepala mengiyakan. Baiklah, aku akan menurunkan ilmu pelet penarik sukma kepadamu dengan satu syarat. Bah Amin menghisap dalam-dalam rokok linting daun kawungnya. Sikap Bah Amin membuat Rajudin semakin penasaran. Apa itu syaratnya, Bah? Tanya Rajudin begitu penasaran.
Nanti kamu malam Jumat Kliwon kesini membawa darah haid gadis yang masih perawan. Gimana? Apakah kamu sanggup? Ucap Bah Amin tegas sambil menatap tajam ke arah Rajudin. Saya sanggup, Bah. Apapun yang terjadi saya akan jalani. Jawab Rajudin mantap. Hehehe. Bagus. Jika tekadmu sudah bulat, Jang.